Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di Cina itu populer sekali mobil-mobil yang berpenggerak listrik dan banyak sekali model mobil listrik yang dipasarkan di sana dan tentunya banyak juga model yang laris manis. Dan salah satunya adalah model mobil yang laris manis itu seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu Wuling Bingo, dan mobil ini memiliki harga jual yang sangat masuk akal di negeri tirai bambu dengan harga 120 jutaan rupiah. Dan sekarang mobil ini sudah dipamerkan di Indonesia meski masih menggunakan layout setir kiri. Lantas seperti apa mobilnya? Bagaimana jika dia dibandingkan dengan saudara sendiri yaitu Wuling REV atau dengan mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia? Ikuti terus video ini. Ya, saat ini model mobil listrik yang paling murah di Indonesia yang dipasarkan secara umum adalah Wuling REV. Tetapi secara kenyataannya, secara tingkat kepraktisannya itu mungkin memang dia adalah sebuah mobil mini yang berkonfigurasi 2 pintu. Meski dia bisa membawa 5 penumpang, tapi rasanya itu masih kurang besar, masih kurang praktikal gitu. Nah, mobil ini rasanya itu meski dia masih berdimensi mungil, tapi rasanya itu lebih masuk akal untuk digunakan untuk masyarakat Indonesia yang misalkan mempunyai keluarga kecil atau misalkan membawa barang yang banyak, itu rasanya masih lebih masuk akal mobil ini, si Wuling Bingo ini. Nah, secara dimensi sendiri, Wuling Bingo ini dia lebih panjang dibandingkan Wuling REV sekitar 1 meter. Jadi mobil ini dimensi panjangnya itu di 3,9 meter, sedangkan Wuling REV itu ada di 2,9 meter. Dan yang bisa dilihat, dia adalah sebuah hatchback 4 pintu, jadi rasanya ini dimensinya tidak jauh berbeda dengan misalkan Suzuki Espresso mungkin ya. Kemudian dengan Suzuki Ignis juga rasanya ini masih mirip itu besarnya. Dan yang menjadi highlight dari mobil ini adalah desainnya. Kita lihat bagian depan terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat di bagian depannya, ini desain itu benar-benar imut. Sebuah mobil listrik yang imut, sebenarnya sama dengan Wuling REV, tapi ini lebih didominasi dengan desain yang serba bulat. Nih, bisa dilihat bagian depannya itu tidak ada lekukan-lekukan sama sekali, benar-benar bulat. Kemudian lampu ini juga bulat, dan dia dilengkapi dengan lampu yang sudah LED dan proyektor, dan dia dilengkapi juga dengan daytime running light, dan sepertinya lampu sennya ada juga di bagian sini. Kemudian sebagai ciri khas sebuah mobil listrik, dia tidak memiliki grill besar di bagian depannya, hanya ada di bagian bawah yang kecil seperti ini. Dan kita lihat ke bagian sampingnya. Dan kita memang tidak bisa melihat ke bagian dalamnya karena ini masih dikunci, tapi kita bisa melirik-lirik sedikit ke bagian dalamnya. Memang itu dia bahasa desainnya mirip dengan Wuling REV. Dia ada head unit dan instrumen kasar yang dibuat menyatu, jadi terlihat futuristik. Kemudian pengatur AC ada di bawah. Kemudian ada juga mode berkendara Eco dan Sport terlihat di sini. Kemudian lingkar kemudi, dia desainnya juga mirip dengan Wuling REV. Lantas untuk menggerakkan mobil ini dia menggunakan knop putar sama dengan Wuling REV juga, dan untuk lighting parking brake sudah ada dilengkapi dengan auto hold. Kemudian kita bergeser sedikit ke bagian belakang. Nah, tampaknya ini dia itu space-nya di dalam itu cukup luas, dan untuk membawa 4 orang dewasa di dalamnya itu akan terasa mumpuni rasanya. Karena jika memang mobil listrik itu berukuran kecil, nampaknya dia tidak akan masalah karena tingkat efisiensi space di dalam kabin sebuah mobil listrik itu tentu akan sangat baik karena dia tidak ada channel misalkan. Kemudian dia dirancang khusus, jadi tidak perlu ada tempat untuk menaruh tangki bahan bakar, menaruh kopel atau sebagainya yang bisa membuang space di dalam kabinnya sendiri. Kemudian kita lihat bagian belakangnya, ya sama dengan bagian lainnya, dia memang selain dia kesannya itu sebuah hatchback yang imut, tapi dia memang juga menampilkan kesan desain yang perpaduan dari modern dan juga retro. Retronya kental sekali di sini. Nah, kita lihat bagian belakangnya masih banyak juga aksen-aksen yang membulat-bulat, seperti bagian lampu dia sudah LED dan bulat seperti ini. Kemudian kacanya seperti ini, dia tidak ada wiper, tapi dia masih ada rear defogger. Nah, jika mobil ini masuk ke Indonesia, saya tidak yakin apakah fitur rear defogger ini akan dimasukkan juga ke tanah air. Dan semuanya ini emblem-emblemnya masih menggunakan emblem bahasa Mandarin. Kemudian untuk membuka bagasinya, ini ada tombol di bagian sini, tapi sayang mobilnya masih dikunci, kita tidak bisa melihat bagian dalamnya. Dan bagian bawahnya, bempernya biasa saja bentuknya, tapi dia dilengkapi dengan aksen chrome yang membuatnya semakin terlihat modern. Dan yang paling menarik adalah tempat pengisian dayanya. Nih, jika lihat di bagian sini ada tempat pengisian daya.
tapi dia ada dua, ada di bagian kanan dan ada di bagian kiri. Nah, bagian kanannya ini adalah untuk pengisian daya AC, sedangkan di bagian kiri itu untuk mengisi daya DC. Jadi memang tipe soket dari tempat pengisian daya untuk mobil listrik Cina itu sedikit berbeda dengan mobil listrik yang universal, bukan CCS, bukan juga CHAdeMO. Jadi dia memiliki tipe pengisian daya tersendiri. Nantinya mungkin jika mobil dipasarkan, konsumen akan mendapatkan adaptor untuk menyesuaikan chargeran yang ada di Indonesia. Kemudian membahas spesifikasinya, mobil ini hadir dalam dua tipe, sama dengan REV juga, ada standard range dan juga long range. Standard range itu bisa menempuh jarak sekitar 200 km-an, sedangkan long range dia bisa menempuh jarak 333 km-an, kurang lebih seperti itu. Dan untuk baterainya yang tipe standard range itu 17,8 kWh. Kemudian motor listrik ya, untuk yang long range dia memiliki tenaga sebesar 67 horsepower serta torsi 150 Nm, dan sama dengan REV juga dia dibatasi kecepatan maksimalnya yaitu 100 km per jam ya, tapi itu semuanya masih spesifikasi di Cina. Jadi mobil ini memang masih belum tahu gitu akan dipasarkan Indonesia atau tidak, tapi tampaknya mobil ini akan sangat menarik jika dipasarkan Indonesia dengan harga jual yang kurang lebih di 320 jutaan dan tidak sampai 4 jutaan. Tentu mobil ini akan sangat menarik dan sangat laku di tanah air. Oke, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Wuling Bingo EV. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.